Dan kadang-kadang dia nggak cukup sekali, cium tangan 2 kali. Masya Allah. 2 kali cium tangannya supaya barokah. Nggak boleh. Kalau kita kan biasa sampai nunduk-nunduk begini, nggak boleh. Atau numpang-numpang begini, ya. Ini nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Biasa Islam seperti ini. Jangan dibiasakan kita untuk membungkuk kepada orang lain, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Jadi menghormat kepada guru biasa Islam. Kepada orang tua dia mau cium tangan boleh, tapi tidak seperti orang ruku dan sujud, tidak boleh dalam Islam. Nyata tidak, jika tradisi sungkeman, khususnya kepada kedua orang tua seperti saat lebaran, hukumnya adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat dan bahkan syirik. Lebaran adalah momen untuk saling memaafkan, bersilaturahim dengan sanak famili, handai taulan, rekan-rekan dan segenap orang yang kita kenal. Salah satu tradisi yang tidak bisa dilepaskan saat mengisi hari-hari lebaran adalah sungkeman. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh anak ke hadapan orang tua atau keluarga yang lebih tua atau bini sepuh untuk menunjukkan tanda bakti dan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai dewasa. Sungkem dilakukan dengan jongkok sambil cium tangan. Dalam menghukumi sungkeman, setidaknya bisa ditinjau dari 2 sisi. Pertama, hukum asal. Kedua, dari sudut pandang tradisi. Jika dilihat dari sudut pandang hukum asal, sungkeman sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Posisi jongkok sambil cium tangan merupakan ekspresi memuliakan orang yang lebih tua. Syariat tidak melarang mengagungkan manusia selama tidak dilakukan dengan gerakan yang menyerupai bentuk ta'zim kepada Allah seperti sujud dan ruku. Berkaitan dengan mencium tangan orang yang lebih tua, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin mengatakan, wala yukrahu takbidul yadi li zuhdin wa ilmin wa kibari sinni. Tidak makruh mencium tangan karena kezuhudan, keilmuan dan faktor usia yang lebih tua. Bahkan sebagian ekspresi ta'zim kepada orang yang lebih tua hukumnya sunnah, seperti dilakukan dengan cara berdiri dengan tujuan memuliakan dan kebaktian. Syekh Zainuddin Al-Maribari mengatakan, wa yusannul qiyamu liman fihi fadilatun dhahiratun min nahwi salahin aw ilmin aw wiladatin aw wilayatin mahsubatun bisiyanatin. Sunnah berdiri untuk orang yang memiliki keutamaan yang tampak seperti kesalehan, keilmuan, hubungan melahirkan atau kekuasaan yang dibarengi dengan penjagaan diri. Bila dipandang dari aspek tradisi, sungkeman merupakan tradisi nenek moyang kita yang perlu dilestarikan, sebab Islam mengajarkan untuk merawat tradisi selama tidak bertentangan dengan agama. Hal tersebut sebagai bentuk pengejawantahan dari sabda Nabi tentang berbudi pekerti yang baik kepada sesama. Nabi bersabda, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Berbudilah dengan akhlak yang baik kepada manusia. Hadis At-Tirmidzi. Dalam kitab Syarah Sulamut Taufik karya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa saat ditanya apa yang dimaksud dengan etika yang baik, Sayyidina Ali mengatakan, huwa muwafaqatun nasi fi kulli syai'in ma'adal ma'asi. Beretika yang baik adalah mengikuti tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Justru meninggalkan tradisi yang tidak haram merupakan akhlak yang tidak terpuji, sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. La yanbaghil khuruju min adatin nasi illa fil haram
Tidak sepantasnya keluar dari tradisi manusia kecuali dalam perkara haram. Kesimpulannya, sungkeman bukan merupakan tradisi yang haram dan sesat, bahkan menjaga tradisi sungkeman tersebut merupakan bentuk pengamalan dari sabda Nabi Muhammad SAW tentang anjuran beretika yang baik kepada sesama, apalagi kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Lebaran adalah momen untuk saling memaafkan, bersilaturahim dengan sanak famili, handai taulan, rekan-rekan dan segenap orang yang kita kenal. Salah satu tradisi yang tidak bisa dilepaskan saat mengisi hari-hari Lebaran adalah sungkeman. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh anak ke hadapan orang tua atau keluarga yang lebih tua atau bini sepuh untuk menunjukkan tanda bakti dan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai dewasa. Sungkem dilakukan dengan jongkok sambil cium tangan. Dalam menghukumi sungkeman, setidaknya bisa ditinjau dari dua sisi. Pertama, hukum asal. Kedua, dari sudut pandang tradisi. Jika dilihat dari sudut pandang hukum asal, sungkeman sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Posisi jongkok sambil cium tangan merupakan ekspresi memuliakan orang yang lebih tua. Syariat tidak melarang mengagungkan manusia selama tidak dilakukan dengan gerakan yang menyerupai bentuk ta'zim kepada Allah seperti sujud dan ruku. Berkaitan dengan mencium tangan orang yang lebih tua, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin mengatakan, wala yukrahu takbidul yadi li zuhdin wa ilmin wa kibari sinni. Tidak makruh mencium tangan karena kezuhudan, keilmuan, dan faktor usia yang lebih tua. Bahkan, sebagian ekspresi ta'zim kepada orang yang lebih tua hukumnya sunnah, seperti dilakukan dengan cara berdiri dengan tujuan memuliakan dan kebaktian. Syekh Zainuddin Al-Maribari mengatakan, wa yusannul qiyamu liman fihi fadilatun dhahiratun min nahwi salahin aw ilmin